Bismillahirrahmanirrahim. Kita talim. Talim kita hari ini seperti tadi sudah dijabarkan, masuk bab 4 Mumarasatul hijbi wa huwa sanadun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk bisa hadir bertolibul ilmi di tempat ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi talim ini. Al-Fakir yang bodoh ini kita coba bahas tajuk risalah kita, amalan hijib yang bersanad, bab 4. Ternyata belum bisa tamat, kita hanya bisa membedah satu hijib. Tapi hijib ini boleh dikata hijib yang boleh dikatakan mudah diamalkan dan banyak sekali faedahnya karena terisi dengan asma-asma Allah yang Maha Agung. Kita awali amma ba'du. Syarat mengambil amalan ijazah hijib. Ya. Jadi ada syaratnya ternyata mengambil. Salah satunya ya, hijib itu tidak bisa diminta. Beda dengan ratib. Ratib bisa diminta, doa bisa diminta. Hijib tidak bisa diminta. Hijib itu ditawarkan oleh guru. Ya, itu adabnya. Nah, jadi kalau antum ada misalnya meminta hijib, ketawa itu nanti. Jangan sampai malu-maluin jemaah andung di luar. Ustadz, ambo minta hijib, enggak pernah tuh. Ya, nah, enggak pernah ya. Ustadz, ambo minta doa, boleh? Ya, boleh. Arti kata hijib itu, ajal itu artinya disampaikan, si guru itu udah tahu kapasitas ini harus pakai hijib. Maka ditawarkan. Nah, itu pas ditawarkan, akan kuberi ijazah gitu. Antum boleh menolak dan boleh mengamalkan. Kalau kalau ingin dia mobil tuh. Saya siap mengamalkan. Itu hijib. Nah, yang tadi ya, itu hijib ketujuan nur. Ya, Anda menawarkan. Jadi ada hak di murid. Ya, boleh mengamalkan, boleh tidak. Kalau ingin mengamalkan, ya kirim Fatihah, obel itu bagi si pemberi hijib. Boleh di sini, boleh di rumah. Paham? Itu adabnya. Nah gini. Antum perlu hati-hati dalam pengamalan doa, karena doa sekarang ini banyak kok nggak sampai-sampai ya, gitu ya. Kenapa ya? Jadi kasih sayang Allah aja, ya. Jadi ulama-ulama dulu itu bukan memaksa Tuhan, ya. Antum misalnya melakukan amalan, ada keyakinan antum melakukan ikhtiar, sering ada keyakinan bahwa sampai karena persyaratan dan syaratnya cukup, kan? Contoh, misalnya antum diuji dalam dunia akademis, antum hafal nih, ya, semuanya beres nih, antum rajin nih, ada keyakinan sampai selesai, ada yang kayak gitu. Tapi ada yang katrat, khawatir, berarti antum nggak siap, ya gitu. Jadi di sini yang perlu kita pahami dalam konteks amalan hijib. Amalan hijib ini sebelumnya belum pernah antum bedah. Hanya pada tahun-tahun ini setelah 33 tahun kita ngaji. Ya. Itu amalan biasanya, amalan yang dipraktekkan oleh alul-alul mursyid tarekat, awal takin itu dipanggil. Bermajelis bisa dipanggil. Ya. Nah sebagian besar sudah antum bedah adab dan syaratnya. Jadi sekarang syarat mengambil amalan ijazah hijib tadi sudah didapatkan. Syarat mengambil. Syaratnya ditawarkan oleh gurunya. Itu syarat satu. Ditawarkan oleh gurunya. Ya. Di era modern saat ini, para ulama banyak yang menyampaikan kajian ilmu agama itu melalui berbagai platform media sosial. Sainnya kan gitu ya. Banyak ya. Platformnya media sosial. Hal ini kan boleh-boleh aja. Seperti kita dulu naik haji pakai onta. Zaman sekarang
pakai angin. Gitu kan. Ya gitu platformnya. Jadi merupakan langkah untuk memudahkan, memaksimalkan khususnya dakwah. Jadi kita tidur juga bisa. Ya. Dengerin dari alat gadget kita yang kecil itu, ya bisa kan? Hari ini kalau kita langsung live bisa ya, bisa. Ya. Karena dianggap efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat, maka boleh-boleh saja menggunakan HP. Ya. Ya. Nggak salah gadget itu. Tapi di sini perlu dipahami dalam konteks dasar kajian Islam itu, apakah semuanya harus melalui disiplin keilmuan teknologi? Tidak bisa. Tidak bisa begitu semuanya. Ya. Para ulama terkadang juga memberikan sebuah ijazah atau amalan dalam dakwah banyak di medsos. Lalu apakah boleh mengamalkan ijazah atau amalan yang disampaikan ulama tadi melalui dunia sains medsos tadi? Ini kan pertanyaan. Jawaban Anung sementara diperbolehkan. Diperbolehkan. Selama ulama yang menyampaikan di medsos itu jelas rantai silsilah sanadnya. Jelas rantai keilmuannya. Ya. Pertanyaannya diandung untuk Ikhwan di sini. Jelas nggak yang duduk ini sanad keilmuannya? Jelas tidak? Baca sejarahnya, siapa gurunya, validitas majelisnya, ya, berapa lama pengalamannya, kan gitu. Nah, di situ yang penting. Ya. Jadi kalau antum misalnya mendapat amalan kajian dari dunia awang-awang, dapat, kan sekarang berkeliaran doa-doa keren di dunia YouTube. Tinggal ambil aja, karena hari ini juga menganggap wah ini gampang nih kajian Andung, yang nomor 2. Nanti kalau Andung nyebut hijab sekian, kita cari aja di dunia medsos. Keluar itu di Mbah Google tuh ya. Coba aja, nggak percaya. Kalau antum melakukan seperti itu, antum mencari informasi namanya. Apa? Mencari informasi, bukan mencari ilmu. Cerdas kita ya. Kalau mencari informasi, ya, misalnya antum mencari amalan rezeki makbul, buka di YouTube, keluar nggak? Dapat informasinya. Yang memberi informasi siapa? Boleh siapa saja. Cingkaha, pemabok, boleh kan? Boleh kan? Berarti rantai sanadnya tabarukan nggak? Diberkahi Allah nggak? Tidak. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Hari ini yang duduk ini, hari ini ada orang memperbandingkan dengan dunia medsos. Kajian di sini banyak. Oh ini yang keren nih. Buyanya ustadznya 1000 follower. Subscribe-nya lama, diambil dari situ. Tetap itu namanya informasi, ya. Duduk. Ya. Dunia entertain seperti misalnya seni. Ya. Antum mendengarkan lebih baik dari informasi, misalnya dia mengambil suatu nyanyian lah ya, yang populer dengan si penyanyi. Ya. Kemudian dia beken itu, tetap itu tidak bagus. Barcode-nya bukan dari yang asli menemukan dan menyanyi. Sampai enggak? Kita sering wah dari dunia informasi. Berbahaya untuk amalan yang sifatnya doa. Tidak ada amalan di ajaran agama Islam tanpa sanad. Artinya tanpa rantai ilmu yang harus sampai ke Rasulullah. Duduk. Itu aturan, ada di Quran. Tidak ada amalan di Islam yang tidak ada rantainya ke Rasulullah.
Harus ada, wajib hukumnya. Itu yang disebut bersanad. Duduk gak? Harus sampai ke Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, antum membaca zikir thayyibah itu bersanad tidak? Bersanad. Harus ada rantainya, ada wasilahnya, ya. Nggak bisa sembarangan. Kalau antum dikasih suatu keilmuan amalan oleh orang, tidak jelas rantai keilmuan sanatnya, sebaiknya jangan diamalkan. Duduk. Nah, berapa banyak orang mengamalkan dari didapatkan dunia informasi saja. Maka hukumnya no tabarukan, tidak ada berkah. Dan hasilnya menunggu pahala Allah berkehendak. Duduk gak? Sampai di sini? Sampai di sini? Karenanya yang namanya hijib itu udah amalan yang sifatnya datangnya dari waliullah. Udah tinggi banget. Sangat tinggi. Di bawah itu namanya ratib. Di bawah itu namanya matsurat. Ya, doa yang langsung memetik dari Quran. Di bawah itu namanya, ada yang tahu? Berkat la ilaha illallah kata Datuk Marigi kun fayakun. Nah, itu dia. Kayak gitulah, dicampur aduk tuh. Nah, silakan pilih. Mau doa informasi, sebaiknya secara awam pakai doa matsurat saja. Ya. Nah, antum sudah diajarin hijib. Hijib ada senjatanya kan? Ya. Ada orang yang mengamalkan hijib tidak juga berhasil. Faktornya apa? Hijib itu berdosis. Tahu dosis? Antum minum vitamin itu baik, bagus, tapi antum nggak tahu dosisnya. Tiap hari minum dia segenggam karena ini bagus. Jadinya apa? Meledak jantung antum, bisa koit. Nah, betul kan? Tetap nggak bisa kayak gitu. Itu gunanya rantai sanad. Kira-kira paham sampai sini? Ya, kita bahas. Jadi sudah jelas tadi mana yang informasi, mana yang amalan secara benar. Ya, walaupun isinya sama, bedanya sedikit. Umumnya yang antum dapat dari orang lain, antum tidak pernah mengkaji sanad, rantainya dari mana. Kalau bahasa Quran istidlal dalilnya, kan gitu. Di sana tidak ada tabarukan namanya, tidak ada berkah. Ya. Jadi harus jelas silsilah keilmuannya dalam antum mengamalkan apa aja. Jadi nggak boleh taklid. Media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, dan juga buku-buku hanya merupakan media. Yang terpenting adalah isi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum-hukum ruhani, betul atau tidak. Kita nggak tahu si pencipta tadi akhlaknya ditambah atau dikurangi, tahu nggak? Enggak. Ya, jangan melihat back fisik kerennya dia, ulama lulusan ini nggak bisa begitu. Hati-hati. Ya, dunia sekarang banyak orang dagang agama. Udah? Jangan mau kita rugi. Ya. Kita berilmu. Ya. Antum boleh belajar lewat YouTube, boleh. Asal jelas sanadnya. Sampai? Kan clear tuh. Asal jelas sumbernya. Ada tali rantainya sampai ke Rasulullah. Salah satu tradisi ahli sunnah wal jamaah, kita ini ahli sunnah wal jamaah, ya, menjaga melestarikan sanad silsilah keilmuan antara murid dan guru. Sampai mati dijaga itu. Setiap individu seorang muslim jelas harus memahami dari siapa ilmu itu didapat, ya,
dan juga harus memperhatikan gurunya mendapatkan ilmu dari siapa? Dari gurunya lagi. Bahasanya silsilahnya nyambung nggak sampai ke Rasulullah. Betul kan? Nah, gitu. Nah, sebagai sosok yang menjadi sumber segala ilmu Islam, Rasulullah SAW. Nah, betul kan? Mata rantai silsilah ini, keilmuan ini, itulah yang disebut tabarukan. Menjadi berkah untuk mengamalkan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah menyambung juga tali sanad? Nyambung ke siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyambung juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai gimana antum ngamalin hijab kalau nggak nyambung rantainya? Gimana ada lampu kalau nggak tahu sumbernya diputus di jalan, bisa terang nggak? Hukum logikanya gitu. Sampai itu gunanya kita taklim. Jadi selama ini dong lu awak mengamalan sesuatu, ya sudah, Allah Maha Sayang kok. Gitu aja lah. Iya kan? Beda ya, kalau dengan toyibah ya beda ya. Toyibah itu tidak akan menjadi sesuatu yang sifatnya solusi. Dia itu penyapu, pembersih. Kotor dibersihkan, kotor dibersihkan. Berarti kalau kita toyibah tanpa ada sambungan sanad, tanpa jelas ada gurunya, atau lebih banyak otodidak, maka itu matsurat. Awam saja. Kuncinya tidak ada yang disebut unsur kekaromahan kesaktian menjadi berubah alat, tidak. Nanti berbuat lagi kotor, sapu lagi. Ya, masa tiap hari kita mandi terus? Ya memang mesti mandi. Mandi rohani itu cukup sekali, bro. Maka yang namanya tobat itu yang berat nasuha. Tobat nasuha harus ada hijibnya. Kuncinya. Udah selesai ngaji ya? Boleh pulang. Jadi yang duduk tahu karena dikasih tahu. Ya, karena dikasih tahu. Bersyukur Anda sampaikan. Ya. Jadi sudah jelas kita bisa koreksi diri. Kenapa doa kita sering tidak makbul? Kita udah tahu ya. Ternyata kita nggak tahu nyambung rantainya. Jadi kalau orang torekot itu dipaksa disambungin. Mau ngerti mau nggak mau tahu. Pokoknya disambung aja. Gitu ya. Nah itu torekot. Namanya torikoti. Disambungkan. Ya. Nah. Setiap individu seorang muslim harus memahami dari siapa ilmunya didapat, gurunya dari siapa, sampai bersambung kepada Allah. Batasan terakhirnya di Rasulullah. Rasulullah juga bersanad kepada Jibril. Antum yang pilih berkahnya itu sanadnya 2 aja. Kalau hijab, kirim Fatihah kepada guru antum di atas antum, ya. Sudah itu, supaya jangan terputus, dibantu sama antum yang pengamal hijab. Kirim sholawat kepada Rasulullah. Berarti guru antum itu disambungkan juga. Sholawat itu berdasarkan pakemnya. Kalau Qadariyah wa Naqsabiniyah, sholawatnya Umi. Gitu. Sampai? Ya, terima kasihnya Bani Hasim. Alah, ini Bani Hasim makanya terakhir. Nah, siapa yang pernah ke Suralaya? Ada nih. Baru tahu kan, ternyata Bani Hasim itu terakhir itu maksudnya terima kasih. Jadi kalau sholawat umi maksudnya apa? Membantu gurunya supaya tersambung lagi kepada Rasulullah. Ya, paham ya? Ini kalau nggak menjabarkan nggak paham nih nanti doa. Ini hijab di situ isinya. Ya, pengamalan hijab. Ya. Jadi jelas yang namanya sanad. Anu minta satu nasihat. Jangan berdoa terputus tali rantai sanad. Bahasa kerennya sanad antum adalah ahli sunnah wal jamaah. Duduk. Jangan sanad syiah. Aduh udah kacau nih.
Nah, nanti pun naik haji mesti ke ini juga ke Sungai Penuh lagi. Akhirnya jadi bingung kan. Ada itu yang menyambung sanad ke sana dulu. Enggak begitu. Ya banyak orang yang membuat sanad sendiri. Intinya udah ada. Nah, itu tertutup tabarukan, tertutup berkah amalan seperti itu ya. Bisa saja seorang mendapat ilmu tanpa sanad, bisa. Antum bisa mengamalkan sesuatu tanpa sanad, bisa. Bisa. Amalin aja walaupun itu ayat baik. Ya. Yang nyambung rantai itu al-jin. Itu pasti itu. Makanya orang tarekat tanpa guru, gurunya adalah setan. Itu masuk sendiri itu. Masuk sendiri. Namun dari sisi keberkahan patut dipertanyakan. Syukur-syukur kalau jinnya nasibin kan. Kalau jinnya nggak nasibin, kuntilanak misalnya, si Ampa udah kacau Pak. Nyambungnya kacau itu. Aduh, itu masuk sendiri tuh. Mendekati nasibin aja susah. Jadi sanad seorang secara bahasa itu bahasa mudahnya ya, tempat berpijak kita. Itu sanad. Tempat kita berpijak. Antum berdoa, pijakannya mana gitu. Jadi udah tahu tuh kalau ada yang nyebut gitu. Pijakannya kemana? Oh, saya pijakannya yang memberi doa ini. Oh, ternyata dia ulama yang bersambung ke gurunya ke sana. Maka kasih Fatihah dulu supaya pijakan itu kokoh. Duduk nggak? Itu aturannya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada diterangkan ini di luar? Kemarin doanya apa? Udah, kalau doa nggak ngerti sanad, doanya doa bahasa ibu aja. Ya Allah beri saya Innova, ya Allah beri saya misalnya istri yang cantik, orang anu, gitu kan. Kan gitu kan? Itu nggak ada pijakannya. Nah, ya. Jadi pijakan itu bersetrata. Jadi pijakan itu ada anak tangga. Iya kan? Pijak 1, pijak 2, pijak 3. Jadi yang namanya sanad bagi penuntut pengamal ilmu, apalagi hijib, karena datangnya dari ilham seorang wali, hukumnya wajib bersanad dan mengamalkan adab sanad. Adab sanad tadi udah disebut. Kirim Fatihah kepada si pemberi hijib. Sudah itu sambungkan si pemberi hijib itu dengan sholawat berdasarkan pakem antum kepada Rasulullah. Kemudian tutup terima kasih berdasarkan pakem antum. Kenapa antum tidak berikan sholawat Bani Hasyim di sini? Ayo, karena di sini ada syatar. Sampai ya ada satar. Nanti dong jelaskan. Jadi kita memakai satar atau memakai Qadariyah wa Naqsabandi. Makanya ulama-ulama dulu mutabaro ya, seorang mursyid menyebut pakailah satu torekoh, jangan 2. Nanti banyak jalannya. Sampai nggak? Kalau banyak jalan kapan sampainya? Udah sekarang belum selesai nih, kita masuk tol Cicincin, ternyata ada tol lagi tuh di mana, di Jalan Cicincin umpama ada 3 tol, mundur dulu, kita masuk tol ini kapan sampainya? Repot nggak? Repot ya. Jadi ngaji mesti pakai iktibar dong. Islam itu sains loh. Ya. Jadi sanad bagi antum yang sudah di sini hijib hukumnya wajib. Antum bisa menyebut wajib karena sudah paham. Iya kan? Nah, itu sebabnya amalan itu yang lamanya itu syaratnya. Maka antum tidak pernah membahas langsung ke pangkal matan isi doa. Ya, enggak. Sebentar aja ada yang pendek hijib itu kan ya. Iya. Jadi jelas begitulah sanad keilmuan bagi pengamal khususnya hijib
Sampai-sampai Syekh Al-Mubarak, udah tahu deh siapa itu Al-Mubarak, ya, abah sepuh lah, ya, menegaskan dari ucapan beliau bahwa sanad adalah bagian dari agama. Bayangin, sanad itu bagian dari agama. Andaikan tidak ada sanad, maka niscaya orang yang akan mengatakan tentang agama bisa semaunya sendiri. Benar kan? Bisa semuanya sendiri. Ya. Nah, disinilah tidak ada pertanggung jawaban. Nama bahasa kerennya tidak valid. Validitasnya tidak ada. Itu yang disebut secara orang makrifat, tabarukannya tidak ada. Nafi. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa membedakan antara ilmu dan informasi. Bedakan. Antum melihat misalnya informasi dari kajian Risalah YMAA di dunia YouTube, itu sudah berubah. Bukan informasi lagi, itu sudah ada sanad. Karena antum yakin yang menyampaikan di sana jelas sanadnya, betul kan? Tapi kalau antum dari Syekh Anu misalnya, amalkan ini sekian hari, ini paling keren, segera bisa makbul, doa 100 dinar, di bawah bantal akan datang uang. Itu dunia informasi. Benar kan? Nah, ya. Jadi ilmu hanya mutlak. Khususnya di Islam, baik doa, baik hijab, apapun juga, baik zikir. Pada ajaran Islam, hanya mutlak harus didapat melalui guru yang bersanad, titik. Itu pakemnya. Apapun juga ilmunya, Islam. Ya. Jadi harus ada mata rantai. Keilmuannya begitu, pakemnya begitu. Sekarang kita perbandingkan. Yang namanya informasi bisa didapat kapan saja dari sumber siapa saja. Setuju? Betul kan? Jika ilmu bisa dipastikan kebenarannya, sedangkan informasi belum jelas kebenarannya. Pertanyaannya siapa ngomongnya? Abah Anom. Pada saat itu udah keren gak ngomong kayak gitu? Abah Anom. Nah, siapa yang pernah ketemu Abah Anom? Ini yang duduk pernah ketemu nih. Pernah gak denger dakwah kayak gini? Hebat ya. Ya itu makanya bukan kita mengkultuskan beliau. Berarti dia ada yang memberitahu juga. Iya. Jadi tahu nih informasi akan ramai. Padahal bisa dapat kapan saja, di mana saja. Betul kan? Nah. Dari sumber apa saja. Nah, tuh. Itu informasi. Jadi harus dibedakan antara informasi kalau antum bermain gadget ya, dengan dunia ilmu. Kebayang nggak tiap hari antum bermain hanya informasi saja? Berkahnya ada nggak? Enggak. Jadi nggak bisa mengaji begitu saja melalui dunia medsos. Kalau nggak setuju ya udah deh, bingung nih. Makanya online tuh dia sebenarnya bingung ngaji online tuh. Ya, benar. Makanya sering anu menjabarkan talaki itu. Wes tuh, wes. Ya, zaman sekarang nantinya ngaji itu tidak berhadapan. Kiamat lah. Antum bisa nggak logo-logo sufi kalau melihat di dunia YouTube? Itu kan menyatu antara guru dan murid. Betul kan? Berarti harus talaki namanya. Harus berhadapan. Karena di situ main rasa. Sampai? Masya Allah. Udah deh, nggak perlu antum ngaji, dekati orang ulama, dekati orang soleh, maka tabaruk dapat.
keberkahan untuk menyelesaikan dapat. Walaupun dia nggak ngaji. Karena kepekaan seorang guru yang benar, ada mata rantainya, itu berbeda. Bukan arti dia sakti. Bukan. Banyak bukti kok yang seperti itu. Aku indah gurunya sedikit kicau. Mana tiba deh. Ada kacau mabuk. Dulu tahu nggak siapa sih yang berani ke Mbah Anom dibawa dugem? Arti kata dibawa ngopi, nggak ada. Kacau itu, digempor bisa antum tuh. Anima apa? Anu sampaikan ya. Yang duduk juga nggak enak kalau jadi guru loh. Jangan jadi guru deh. Nggak bisa lifestyle. Ya. Jadi kalau ingin berkahnya ada, jaga kemuliaannya, bukan arti kepada gurunya ya. Kemuliaan kepada rantai sanatnya yang ada pada beliau. Jaga saja. Sampai? Karena itu bukan kultus individu. Antum kalau nggak ngejaga, misalnya gini, antum punya orang tua, punya bapak, punya ya? B, kita mabok yuk, berani? Berani nggak nih? Kacau tuh kalau kayak gitu, kan bahaya itu, kira-kira gitu deh bahasanya ya. Sama dengan itu, oh bahaya itu. Baik, maka itu tidak ada berkah kan bahasanya, tabaruk namanya. Tabaruk ada yang menyesatkan pula lah. Kalau dituhankan ibu, ini sesat. Bukan begitu. Ya. Jadi sudah jelas ya. Jika ilmu bisa dipastikan kebenarannya, sedang informasi belum jelas kebenarannya. Jadi kelemahannya dari dunia belajar otodidak, medsos, melalui Google, melalui YouTube, itu kan namanya informasi. Validitas sanatnya nggak ada. Yang duduk udah sampai titik itu, pas dikasih tahu misalnya istrinya lah, orang lain, wah ini nggak ada tuh. Hoak aja, enggak, ini benar bukti hoak. Kalau terkait dengan agama, hoak deh. Karena rantai sanatnya nggak jelas. Pinter kita sekarang, alhamdulillah. Ya bukan nggak boleh main gadget, boleh ya. Tapi kalau rantai agama jangan coba-coba dicari di situ deh. Ya, jangan ya. Karena intelektual yang benar adalah memeluan rantai yang tersambung, tidak boleh terputus. Ya. Jadi jangan sampai kita mengkaji agama nggak jelas, apalagi amalan. Itu sebabnya ada 3 jenis. Andung ulang dulu nih. Kenapa andung ulang ini jadi nyinyir? Hari tadi itu ada 3 orang minta segera mengamalkan hijab keren kemarin. Berarti andung jelaskan. Ikhwan yang duduk ini nggak dibaca secara tuntas, tidak ditonton dunia YouTube-nya. Memang tidak ke umum mungkin melalui wall pribadinya ya. Ya, prihatin nggak kita? Secara hukum adat berarti mubazir memberikan risalah. Udah duit habis, udah capek, harus mengulang kembali, menjelaskan. Kalau itu terjadi di antum gimana? Manggul laga nak kapal itu. Kesal nggak? Logikanya gitu. Itu yang sepele aja. Ya. Belum yang aneh-aneh. Dong kalau menyelesaikan setangkut amanah pakai hijab ini boleh. Itu udah dikte. Pusing deh yang duduk. Kalau antum jadi itu pusing tuh. Kebayang nggak tuh? Susahnya. Makanya bagi-bagi dong. Ya. Kita menasihati yang lain. Dengan tolebul ini kita bagi yang baik. Ada bagaimana ya. Nah, ada yang disebut begini ya. Mengajar keruhanian itu, ya ini nggak ada diri salah. Anung jelaskan ya. Itu pasti termonitor oleh gurunya dan terbaca. Kalau runutnya harus begitu, berarti dia diberitahu menyampaikan ke dunia umumnya, ke jemaahnya, harus begitu. Tapi kalau ada yang memperbaikinya, berarti dia juga dapat dari dunia
Masih. Dan itu ternyata banyak sekali sisipan salahnya. Ya, kita sebagai guru bersilaturahim keren. Sampai nggak? Keren aja deh. Tapi antum yang talaki hari ini udah paham. Bukan arti kata harus mendengar apa kata guru. Tapi jaminan kebenarannya antum sudah tahu tarikan sanadnya. Sampai? Sampai ya? Berarti di situ udah clear. Sudah. Mana yang mesti diamalkan? Sudah. Kalau belum turun, jangan diamalkan. Sudah. Kalau belum ada disuruh mengamalkan, jangan mengamalkan. Setuju? Itu hijib. Beda doa umum ya. Bapak umum perewel aja lah. Ya. Ada 3 jenis sanad agama, khususnya agama Islam di masa sekarang. Kondisi sekarang. 1, pertama disebut sanad riwayah. Itu pakai ijazah. Pernah Dung sampaikan ini ingat ya. Jadi sanad dalam kategori riwayah atau pertama yang berijazah ini, berupa ijazah ini, seorang guru kepada muridnya harus diijazahkan yang diperoleh dari guru sebelumnya. Jadi ijazah yang bersanad dalam kategori pertama ini, amalan khususnya wirid wa hijib itu dijelaskan, penting. Harus ada untuk guna bisa menghindari tadlis. Tahu enggak tadlis? Kalau nggak ada ijazah antum tadlis. Tadlis itu artinya terputus sanad secara tersembunyi. Di ilmu sanad itu namanya tadlis. Terputus hubungan antum ke Nabi itu tersembunyi. Jadi capek antum ngamalin. Ya, ini pernah antum bahas. Karenanya amalan yang berijazah bersifat tabarukan. Insya Allah memperoleh berkah. Insya Allah. Jadi gimana? Perlu sabar kan? Ya, tabarukan. Karena terjaga ketersambungan riwayat ulama-ulama kontemporer dengan tokoh-tokoh ulama di masa lalu dan masa yang kontemporer sekarang. Terjaga hubungannya. Nah, itu dia penjelasan. Jadi paham ya Iwan sampai di sini? Itu yang pertama disebut sanad riwayah. Yang kedua sanad fikroh. Ya sanad fikroh. Nah ini nih, ya ini nih namanya yang talaki hadir sanadnya fikroh. Fikroh itu tidak bisa pakai medsos. Ya tidak, harus hadir langsung. Ya fikroh. Kalau yang pakai kobil tuh, ya itu tergabung di yang ketiga nanti. Agak pusing dikit, tapi Nung jelaskan dulu ya. Jadi begini, kalau pakai ijazah, dikategorikan yang pertama, sanad riwayah. Nah, biasanya di kalangan yang menyampaikannya itu ahli qiraat, hadis, musnid, kompilator sanad. Ya, dengan suatu sikhat atau kalimat dari guru kepada murid. Kalimat yang biasa dipakai untuk ijazah itu ajatu laka. Antum harus menjawab qabiltu. Ini udah sampaikan, tapi anu ingatkan lagi karena masih ada yang nyinyir di luar. Sabar ya, ngaji itu kan diulang-ulang. Ya. Qabiltu. Begitu adabnya. Biasanya amalan hijib ditawarkan dulu dari gurunya kepada muridnya. Itu adab kedua. Dari dulu gitu. Artinya jarang ada murid yang meminta amalan hijib. Apa sebab? Karena dosis amalan hijib hanya sang guru atau mursyid yang tahu dari pengamatannya secara rohani selama si murid bermajelis. Duduk nggak? Jadi dosis antum itu tahu kalau bermajelis talaki. Pak Al, ini dosisnya. Iwan, ini dosisnya. Nggak sama. Ya. Acendra dosisnya gimana? Oh dia udah pernah sama Abah Anom, nggak bisa. Dosisnya nggak bisa 10, 2000. Gitu, beda-beda. Kira-kira gitu ya. Nggak sama. Nggak sama. Ya.
Jadi dosisnya. Jadi tidak mungkin antum meminta. Ya, itu hijib. Nah sekarang pertanyaan, yang hijib ketujuh An-Nur, dosisnya apa? Amalannya. Di sana ada mat surat, bisa dipakai setelah sholat. Semua sama. Amalkan itu. Nah, dosis banyaknya 7 hari dulu. Jangan 40 hari. Oh ini apa dilebihin? Karena banyak sih. Ini karena dia sudah lulusan ini, lulusan itu, keren makrifatnya. Wah, ini nggak bisa nih. Ini harus 10.000 nih. Kecil. Ada sangkut paut nafsu. Maka antum manggalaga tuh. Ya. Doanya jadi marah. Dapat uang juga marah. Kalau marah, ange apa? Ange. Tabarukannya kurang. Nah. Sanad mikro jelas. Harus ada talaki. Ya, harus ada talaki. Belajar langsung namanya talaki. Kehadirannya di majelis, kalau jarang absen, bagus. Ya. Nah, ini sering terkontaminasi juga dengan begini ya. Dia hadir kalau dia bawa sendal. Pernah dengar gak? Ya. Jadi kalau mau hadir, sendalnya harus ditinggal di luar. Itu penting. No niat, itu nafi isbat. Makanya setar pertama kalau bawa banyak sendal, langsung jahar. Nafi isbat. Ya, walaupun dia dalam nafi isbat mengisi niat, tetap itu terbuang tuh. Bayangin, niat saya ngaji ma'andum supaya dapat misalnya selesai urusan kita, dapat istri misalnya. La ilaha illallah, ya nggak ada, hilang terus tuh, benar nggak? Iya, hilang terus. Karena itu dibersihkan. Apapun juga kehendak kita, kalau kita tidak arif, ya berbahaya nggak? Berbahaya. Nah, itu arifun, ya. Jadi di sini perlu anu jelaskan lebih dalam lagi. Jadi sanad fikroh yang otodidak, fikroh yang otodidak, talaki tapi otodidak, ya. Apakah otodidaknya melalui dunia medsos? Ini banyak faktor sebab. Bisa saja karena keterlibatan waktu yang terbatas, tetap saja hukumnya kehilangan tabarukan. Ketangkap nggak bahasa itu? Ketangkap ya? Tetap saja kehilangan berkah. Ya. Percaya antum, kalau zaman dulu, kalau sudah mengkaji hijib, di ujung dunia pun sakit dia merangkak tuh murid. Ulama banyak menjelaskan itu dalam sejarah. Kita bisa contoh ulama kontemporer ya, yang sifatnya mengaji ke ulama tradisional yang memahami konsep ruhani. Sesibuk apapun juga dia tinggalkan. Mau merangkak dia. Karena sudah tahu keilmuannya. Ya. Nah jadi anda kadang-kadang gergetan ingin main bukti dulu gitu. Ya nggak boleh. Kata Nabi, ditawarin sama malaikat aja, malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau antum meminta doa, akan saya habiskan orang-orang jahiliyah ini dengan sekali sapu. Kata Jibril. Apa jawaban Nabi? Nggak mau kan? Jawabannya pendek aja. Bapaknya begitu, belum tentu anaknya. Sampai? Ya anda nggak melihat antum ini misalnya jelek, enggak. Anaknya belum tentu jelek. Itu prinsip. Nah begitulah beratnya kita kalau sudah sampai amalan khalifah. Jangan jadi alam deh, khalifah lah. Ya, tidak kuciptakan antum ke atas dunia serahin jadi khalifah. Ya, itu. Wali. Jadi sanad misal fikroh dia ada tergabung dengan suatu majelis, tapi dia tetap otodidak karena faktor halangan. Anu tidak salahin, tapi tetap kehilangan tabarukan. Ya tetap.
Dan ini merugikan, begitu pendapat ulama-ulama lama. Karenanya fikrah yang didapat melalui talaki, kehadiran langsung di hadapan guru atau mursyid lebih kuat dibandingkan secara otodidak. Ya. Ketiga ada disebut sanad tarbiyah. Sanad tarbiyah ini paling tinggi. Di situ suluk. Dia datang itu bukan ngaji saja langsung amalan, ditungguin. Masuk kalwat. Gitu, beda lagi. Rohaninya dikontrol banget. Nah, jadi pertanyaan, kalau orang itu ketagihan sesuatu adiktif, maka hukumnya sanad tarbiyah, dikurung dia. Itu yang disebut inabah. Sampai mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu di sini. Jadi ada orang yang meminta pula ini sanad tarbiyah. Alah panik dong, putus aso. Bilo awak boleh kalwat di situ dong, katanya ada nggak paham ilmu dong, pusing. Nggak bisa kayak gitu, kajinya nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya. Jadi interaksi langsung antara murid dan gurunya itu disebut sanad tarbiyah. Jadi sebenarnya kriteria 3 sanad tadi itu kan sudah Andung bahas di bab sebelumnya, tapi masih ada aja Iwan Ahwat yang bertanya ingin cepat mengamalkan doa hijib melalui dunia medsos. Talaki nggak ngerti, ya. Amalan awal nggak ngerti, sanad sumber rantai nggak ngerti, ya kekuatan dosisnya nggak paham, ya. Adik kirim risalah nggak dibaca, ya. Nah, cobalah jadi guru, entah. Marah kan tentu. Ya di sini mau marah gimana ya? Ya gurunya yang on, bukan muridnya. Murid itu pintar-pintar banget, jadi gurunya on. Repot. Ya Anda nggak promosi suruh hadir, tidak, capek. Ya. Jadi Anda sebagai pentalim menguraikan secara detail kembali supaya lebih paham ya. Makanya saran Andung baca dulu risalah, tonton dulu YouTube-nya bahasa Bundranya gitu deh. Insya Allah nggak akan bertanya deh. Ya. Dalam rangka adab tarbiyah dan didikan prinsip ajaran torekot, segala sesuatu yang diberikan bahasa mudahnya. Misalnya seorang guru sudah men-share untuk dibaca ini, nah, ya. Itu bukan hanya untuk memenuhi wall HP antum, tidak. Ada yang dicuekin langsung dihapus. Jangan disangka nggak tahu. Atau hanya dunia informasi biasa dianggapnya. Insya Allah di situ padahal ada sen yang untuk dibaca dulu. Sen. Karena di situ tabarukan. Jadi beda, tarbiyah tabarukan itu beda. Untuk apa kita punya grup, satu grup aja kan dikasihkan. Kenapa sifatnya pribadi? Karena ada yang nyuruh. Ini malu pilih ini gitu. Ada yang enggak? Bukan faktor kehadiran. Nah, disinilah yang kadang-kala nggak paham konsep gimana sih ulama torekot, ulama tasawuf cara menyampaikan keulamaannya. Nggak sama dengan umum, enggak. Mungkin orang yang sudah ikuti torekot baik di mana saja akan paham lah, ya. Jangan sampai hilang tabarukan kita atau barokah kita. Ya. Paham ya Iwan Ahwat? Ya. Jangan sampai dia kena lah yang disebut begini. Khususnya jemaah, ya ma'ah rahimakumullah. Yang jelas bersanad ini ajarannya menjadi mubajir karena prinsip mubajir bagi seorang yang pelajari tasawuf amali haram. Duduk. Ya. Sahabat Nabi 4 belajar Al-Quran saja dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah mengambil dari Jibril, betul kan? Yang menyambung. Nah, Jibril itu disuruh Allah ke Allah. Dasarnya mana? Al-Furqan 32. Iqra Iwan, itu dia sambungan sanadnya. Ya, jadi kalau ditanya istidlal dalil Quran, ini mana? Al-Furqan ayat 32, dibaca.
Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusyabbita bihi fa'adaka waraltalnahu tartilan. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Jangan sampai kena kufur dong. Payabanan dong, langsung saja amalkan nikun dong. Supaya clear selesai. Aduh, itu gaya militer. Mabuk dan kamu ngece ale. Kan gak enak kalau guru bilang kufur, kamu kan gak enak disebut gitu. Tanya Pak, berani nyebut kufur kan gak enak. Terbukti kok ada yang kayak gitu. Nah intinya mengamalkan hijab ada nafsu enggak? Berarti ada udang di balik hantu di dunia. Konon balik itu kane lah. Balik bingung kan? Kan kita jelas tuh. Tabiin murid sahabat mengambilnya dari sahabat secara talaki loh. Betul kan? Talaki loh. Kemudian mengajarannya kepada generasi di bawahnya. Nah, demikian seterusnya. Sehingga mata rantai bacaan Al-Quran aja harus bersanad. Apalagi hijab. Menyambung sampai Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam. Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW juga bersanad. Kemudian berpesan. Supaya pembacaan Al-Quran saja harus bersanad. Masa doang gak ada sanad? Langsung sekaligus, kenapa Quran gak datang langsung sekaligus? Kenapa hijab itu banyak bener? Langsung amalin gimana Kang katanya? Supaya selesai urusannya, bom aja tuh dunia. Dia kacau deh. Bener-bener itu ya berarti gak dibaca. Kan? Nah gini, kata Rasulullah berpesan begini. Pembacaan Al-Quran saja itu harus diambil, dipelajari dari 4 orang sahabat. Kita ada tahu 4 sahabat itu, maka putarannya itu tuh. Putaran sanad awal setelah Nabi itu. Itu yang bulat itu tuh. Itu ilmu sanad tuh. Sampai ya? Itu dia ilmu sanad. 4 sahabat tadi. Rasulullah SAW akhirnya bersabda. Gini sabdanya. Qad qira'atul Qur'ani arba'ati nafarin. Abdullah bin Mas'ud wa Salimin wa Mu'ad bin Jabalin wa Abi bin Ka'adin. Ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang sahabat, kemudian dari 4 sahabat itu diturunkan kepada ahlul-ahlulnya. Ahlinya itu Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ad, di bawah itu. Jadi dari itu ada turun lagi ahli-ahli, ini ahli fikih, ini ahli tartil, ini ahli hijab. Nah, antum tahu nggak yang ahli hijab kemana? Sahabat lengkap. Duduk nggak? Apapun juga ada standar operation prosedurnya. Deh bahasa keren gitu ya. Ya mau Innova ya doanya becak. Ya kacau. Kayak gimana tuh? Kira-kira gitu deh. Jadi itulah disebut sanad qiraah. Kalau Quran namanya sanad qiraah. Yang menjadi salah satu tradisi pembelajaran Al-Quran. Bayangin belajar Al-Quran juga harus berbakti kepada orang yang memberi ilmu rantainya. Ya, kepada alul-alulnya. Jadi kalau antum misalnya tidak ngerti sejarah, di Quran banyak sejarah. Maksudnya untuk apa? Menyambung tali rantai.
Itu amalan rohaninya. Dari guru ke guru, dari guru ke guru. Nah, kalau orang itu sudah lulus amalannya, hijibnya, baru dia diberi ijazah sanad. Ah, tuh. Ya. Ialah mempunyai guru, lalu gurunya itu mempunyai guru lagi, tersambung usul. Kalau sudah lulus itu maka diberi ijazah sanad. Sanad keilmuan, sanad keilmuan itu macam-macam. Jadi tidak terputus jaringan mata rantai keilmuan kita. Ini penting dalam Islam dikarenakan besok antum di hari kiamat. Ini mujmalnya ya. Ya. Manusia bukan saja diminta pertanggungjawabannya, tetapi juga ditanyai dari mana amalan antum didapat. Itu Quran. Jadi yang duduk ngeri. Antum pasti ngomong, dari mana antum tahu ilmu hijib ini? Dari yang duduk kan? Kalau yang duduk terputus rantai, apa digetok tuh. Kebayang nggak? Udah deh, gantian deh. Jadi adom sinilah, capek. Tanggung jawabnya berat. Bener Pak, tanggung jawabnya berat. Masya Allah. Ya. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan. Ya. Dan aku akan menanyaimu orang-orang yang diutus kepada mereka. Dan sungguh aku akan meminta laporan para rasul. Rasul aja ditanyain tuh. Buktinya mana? Baca Al-Araf ayat 6. Itu dia, Quran tuh. Falanas'alannallazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Rasul ditanyain pertanggungjawaban enggak? Yang duduk ditanyain enggak? Antum yang ngamalin ditanyain enggak? Gantian, lebih baik antum jadi murid. Gantian. Enak kan jadi murid lepas tanggung jawab kan? Bersandar pada hukum. Betul? Bersanadlah supaya antum selamat. Sampai bukan amalannya. Amalannya gampang sebentar. Ya. Ini season ini kita tutup dulu.